seluruh guru yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan di malam yang ke-21 ini semua ibadah yang kita lakukan, yang wajib, yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bulan Ramadan salah satu di antara malam-malamnya adalah Lailatul Qadar, yakni malam Qadar hari. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, sehingga ulama kita kemudian menyampaikan, mengingatkan kepada kita, malam Lailatul Qadar itu ada di antara malam-malam Ramadan, di malam-malam ganjil. Hadirin, Al-Quran diletakkan oleh Allah pertama kali itu di Lauhil Mahfuz. Ini berarti di atas langit yang ketujuh. Sampai kemudian Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam, bitawaturi, dengan berangsur-angsur. Selama berapa tahun? Ulama katakan Quran dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit bumi. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun, ada pula yang mengatakan 23 tahun. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang Allah turunkan ke langit bumi ini belum sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum. Sebelumnya dipelajari dahulu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Quran sudah sampai ke tangannya malaikat Katibin, malaikat yang mencatat segala amalia, kemudian diserahkan kepada malaikat Jibril, dipelajari satu demi satu, seayat demi seayat. Tujuannya apa? Hadirin yang dirahmati Allah, sebab malaikat Jibril ini adalah wasithah, perantara nanti ketika Jibril alaihissalam sudah mendapatkan seluruh Quran itu akan diserahkan nanti kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran yang dipelajari oleh malaikat Jibril jangan sampai menjadi ucapannya salah atau maknanya keliru. Maka Jibril alaihissalam langsung belajar kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelajari berulang-ulang sampai kemudian malaikat Jibril paham. 30 juz sudah dipelajari, baru kemudian berangsur-angsur pula Al-Quran itu turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, hadirin yang dirahmati Allah, maka setiap kali itu juga malaikat Jibril menjelaskan. Ketika baginda Nabi tidak paham apa yang dimaksud, dia akan bertanya kepada Jibril alaihissalam. Maka periodenya atau lamanya turun dari malaikat Jibril kepada Rasulullah dikatakan oleh ulama selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa lama kira-kira? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa lama? Mungkin gak usah dikatain, gak usah. Kita lupa lagi. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Rasulullah turun, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkannya Al-Quran sedikit demi sedikit.
sedikit, sebagaimana Jibril pun belajar kepada Allah sedikit demi sedikit. Maka di syahr Ramadan, setiap kali memasuki bulan Ramadan, hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah membaca 30 juz, disimak didengarkan malaikat Jibril di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Tiap bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngaji di depan malaikat Jibril 30 juz. Pertanyaannya, orang di sini udah 30 juz belum di Ramadan? Udah lewat. Masya Allah. Aduh, udah 4 kali ya. Ya, 4 kali lewat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, dari situlah kemudian ketika datangnya bulan Ramadan, ramai di setiap kampung, ramai di setiap masjid, ramai di setiap musola, masing-masing tempat mereka membacakan Al-Quran, kabarkan sebagai tanda berkah, kepada memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar. Tidak pernah diturunkan kepada nabi yang lain. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, tidak satu pun yang mendapatkan Al-Quran kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran ini mukjizat besar, la yaqba'az zaman wa la yaqutuhaz zaman wa la tijrah taqaddumaz zaman. Yang namanya Al-Quran ini sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengikuti zaman, tidak pernah ketinggalan zaman, tapi Al-Quran keberadaannya senantiasa menjaga keutuhan zaman. Jadi jangan kemudian orang yang sampai hari ini getol dengan Quran, orang yang hari ini hidupnya seperti Quran, kampungan, tidak. Justru orang yang ketika dia tidak kenal dengan Al-Quran, hadirin yang dirahmati Allah, adalah orang yang tidak mengikuti zaman. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dikatakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu yang ditulis illal Quran, kecuali Quran. Hadis saat itu enggak boleh ditulis. Yang boleh ditulis cuma Al-Quran. Itu pun waktu penulisan pertama kali Al-Quran di pelepah korma, di daun-daun korma, di bebatuan, dan di berbagai, di kayu-kayuan dan sebagainya. Lalu kemudian di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikumpulkan satu demi satu. Wafatnya Abu Bakar belum sempat terkumpul dengan sempurna. Dilanjutkan kemudian oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Khattab dikumpulkan kembali, disempurnakan kembali. Namun sewafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Al-Quran pun belum tersusun dengan rapi. Lalu di masa Sayyidina Utsman bin Affan, barulah Al-Quran itu sudah tersusun dengan rapi, dicetak, dibagikan ke beberapa negara. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Al-Quran yang kita punya di rumah, Al-Quran yang ada di sekitar kita saat ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Apa namanya, Pak? Mushaf Utsmani. Sebab ini susunan yang disusun oleh Sayyidina Utsman bin Affan atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baca Bismillahirrahmanirrahim diawali dalam Mushaf Utsmani, Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat yang kedua. Ar-Rahmanirrahim, itu ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai waladdallin itu jumlah ayat Al-Fatihahnya ada 7. Bismillahirrahmanirrahim ayat minha, salah satu dari ayat surah Al-Fatihah. Jadi kalau nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihahnya kurang. Tapi boleh nggak baca Al-Fatihah?
Saudi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Cuma di kampung kita umumnya baca Al-Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau ikut pendapat Imam Abu Hanifah boleh. Kalau ikut pendapat Imam Ambali boleh. Hadirin dirahmati Allah. Yang pakai baca Bismillah boleh, yang nggak baca Bismillah boleh, yang nggak boleh nggak sembahyang. Yang nggak boleh nggak sembahyang. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dari Allah turun kepada Jibril, dari Jibril turun kepada Nabi SAW, dari Nabi SAW diajarkan kepada para sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang-orang yang hidupnya bersama Nabi dan menyatakan Islam kepada Nabi SAW, namanya sahabat. Kemudian dari sahabat Al-Quran itu disampaikan kepada tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang-orang yang hidup di masa sahabat dan menyatakan keislamannya di depan para sahabat. Dari tabi'in sampai kepada para tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang yang hidup di masa tabi'in dan dia menyatakan Islam di hadapan para tabi'in. Ya, dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke ulama salafus saleh, terus sampai ustaz di kampung kita. Jadi Quran itu bersanad satu, terus bacaan Quran itu sampai kepada Rasulullah, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirinnya dirahmati Allah, merugi seseorang ketika malam Ramadan, ketika dia dihadirkan di Ramadan tapi dia tidak mau membaca Al-Quran, minal khasirin, dia tergolong orang yang rugi. Merugi dia ketika dia dikasih kesempatan hidup oleh Allah tapi tidak mau ngaji Quran, tidak mau belajar Quran, berarti Quran yang dia baca tidak punya sambungannya kepada baginda Nabi. Orang yang nggak belajar Quran berarti nggak punya sambungan kepada Rasulullah SAW. Kalau orang nggak punya sanad dengan Nabi SAW, meski dia gemar membaca Al-Quran, meski sering dia baca Al-Quran, Al-Quran itu akan menolaknya nanti yaumul qiyamah. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu akan menjadi syafaat untuk kita. Hadirin, nanti Quran akan datang kepada kita. Siapa engkau? Saya adalah Al-Quran yang dahulu ketika engkau hidup, saya sering engkau baca, kata Quran. Lalu apa tujuan engkau wahai Al-Quran? Hari ini karena engkau dulu waktu hidup di dunia akrab dengan saya, maka tugas saya adalah menolong engkau untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, yang Qur'annya bisa jadi syafaat adalah Qur'annya yang punya sanad kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Qur'annya dapat syafaat adalah Qur'an yang sampai sanadnya kepada malaikat Jibril, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya sanad Qur'an? Orang-orang yang mau ngaji Al-Qur'an kepada guru yang punya sanad kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-maktubu fil masahif, yang disebut dengan Al-Qur'an adalah ucapan Allah atau firman Allah. Al-maktubu fil masahif, yang ditulis di mushaf-mushaf. Hadirin, kata Nabi, nanti ada satu masa, saya di zamanun ala ummati. Nanti akan ada satu masa di mana Al-Qur'an itu sudah tidak lagi berfungsi apapun. Kenapa? Sebab setiap orang sudah meninggalkan Al-Quran, setiap orang sudah tidak lagi membaca Al-Quran. Maka nanti Allah perintahkan, wahai Al-Quran, kembalilah engkau ke Lauhil Mahfuz, kembalilah engkau ke tempatmu dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ketika di muka bumi ini
sudah semakin toharul fasad, semakin banyak kerusakan-kerusakan yang nyata, maka setiap orang bergegas, berlomba-lomba kepengen membaca Al-Quran. Saat dia menginginkan baca Al-Quran, tapi nyatanya Al-Quran itu sudah kembali ke Lauhul Mahfuz, maka saat dibuka lembaran Quran, tidak satu pun ada tulisan di dalam. Ketika Al-Quran itu sudah kembali ke Lauhul Mahfuz, hadirin yang dirahmati Allah, tinggal hitungan jam, waktu semakin dekat kiamat saat itu. Ketika Al-Quran sudah tidak lagi ada tulisannya, ketika Al-Quran yang pengen kita baca sudah tidak bisa lagi ada tulisannya, hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka terjadilah huru hara besar, terjadilah kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kiamat sampai, maka setiap orang yang Qur'annya telah kembali ke Lauhul Mahfuz sudah tidak lagi ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, orang-orang yang senantiasa cinta dengan Al-Quran, maka dia menjaga juga mushafnya, menjaga kertas-kertas Al-Quran itu. Sehingga dalam fikih, hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, jangan engkau pegang Quran kecuali dalam keadaan suci. Kalau nggak punya wudhu, jangan pegang Quran. Kenapa? Dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang nggak punya wudhu malah pegang Quran, Allah laknat orang yang demikian itu. Kenapa? Dia tidak memuliakan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika Al-Quran itu terkoyak, ketika Al-Quran itu sobek, beberapa lembar sobekannya kita temukan di pinggir jalan, maka dibolehkan oleh kita untuk membakar lembaran yang tersobek tersebut. Subhanahu wa ta'ala. Guna apa? Agar tidak terinjak-injak oleh orang lain, dibakar dan menjadi debu, agar Al-Quran tetap terjaga kemuliaannya. Maka orang tua kita dahulu mengajarkan, tidak boleh Al-Quran kita tenteng sebarang. Bahkan bawa Al-Quran kita letakkan di dada. Selesai membaca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, kita cium mushafnya. Ini sebagai tanda kecintaan kita memuliakan Al-Quran. Orang yang memuliakan Al-Quran kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muta'abbadu bitilawatih. Kemudian definisi Al-Quran dikatakan al-muta'abbadu bitilawatih, orang yang membaca Al-Quran dihukumi ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang baca Al-Quran dihukumi ibadah. Walau ayatan fi kulli yaum, meskipun satu ayat satu hari dia baca, satu hari satu ayat dia baca, insya Allah itu sudah mendapatkan pahala baginya. Satu huruf yang dibaca, hadirin yang dirahmati Allah, 10 pahala untuknya. Alif lam mim, jika hitungannya adalah 3 huruf, alif lam dan mim, maka 30 pahala Allah berikan buat orang yang membaca alif lam mim. Yasin, jika hitungannya ya dan sin, hadirin yang dirahmati Allah, 20 sudah kita dapat pahala. Maka subhanallah, semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus buat orang-orang yang masih belajar Quran, semakin dia belajar, tentu makin berbolak-balik dia baca, ya, semakin mengulang-ulang dia bacaannya, berulang-ulangnya kalimat yang dibaca itu, hadirin yang dirahmati Allah, maka berulang-ulang pula pahala yang Allah berikan kepadanya, berlipat-lipat ganda Allah berikan untuknya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan masih beberapa hari lagi. Ini malam 21, berarti kita masih puasa berapa hari lagi kira-kira? 2 hari lagi. Ya, buru-buru aja. Masih 9 hari lagi. Hadirin subhanahu wa ta'ala, semakin 9 hari kira-kira godaannya makin kecil apa makin gede? Makin gede. Pikiran makin kosong apa makin banyak kira-kira? Makin banyak, Masya Allah. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, baju baru gitu ya. Allahu Akbar, toples banyak yang kosong. Allahu Akbar, tiket kereta belum dapat. Allahu Akbar, tiket
tiket bis habis, Mang Duitnya juga kagak. Dihadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malam semakin besar godaannya, semakin besar pahalanya. Semakin besar godaannya, semakin dekat ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malam hadirnya dirahmati Allah. Allah yang bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau udah nyembah maka minta. Ya Allah, saya udah sholat tarawih. Ya Allah, saya udah sholat isya. Ya Allah, saya udah puasa. Malam ini ya Rabb, apalagi ini malam yang ke-21 ya Allah. Saya mohon kepada Engkau, berikanlah lepet buat saya ya Rabb. Tuh hadirin. Kira-kira ijabah nggak kira-kira? Ijabah orang lepet tahu dah. Minta kepada Allah ini malam karena kita udah puasa, kita udah sholat maghrib, kita udah sholat isya, kita udah sholat tarawih, udah kerja kita kepada Allah, maka pantas Allah kasih kesempatan kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini ayyamu itqu minan nar. 10 hari terakhir adalah hari di mana Allah bebaskan kita dari api nerakanya Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan badan kita, Allah sehatkan tubuh kita, Allah bersihkan hati kita agar kita bisa istiqamah melaksanakan ibadah yang wajib, juga istiqamah melaksanakan ibadah yang sunnah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah ijabah qabul seluruh permohonan kita. Ada hadis niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Mudah-mudahan yang sedikit ada